Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan keempat di kelas saya. Saya akan menjelaskan tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan oleh saya, Humaira Sedulahan, SMM. Pengertian riset pemasaran. Pengertian riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, sehingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pemasaran dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih konkret dilakukan untuk merebut peluang. Fungsi riset pemasaran. Pertama, evaluating. Fungsi riset pertama adalah evaluating, di mana riset pemasaran yang dilakukan. Untuk fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluating adalah riset pemasaran ini juga termasuk sehingga perusahaan ini melakukan review terhadap brand positioning dibanding dengan produk pesaing. Lalu yang kedua ada understanding, yaitu fungsi understanding ini menekan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Predicting. Fungsi riset pemasaran ketiga adalah predicting. Fungsi riset ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah berisiko karena sifatnya sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan sebagai bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Lalu jenis-jenis riset pemasaran, ada problem solving research, yaitu yang diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Riset pemasaran ini berorientasi pada masa lalu, artinya masalah pemasaran yang pernah terjadi diidentifikasi dan dievaluasi kembali. Proses identifikasi dan evaluasi ini diharapkan akan membantu perusahaan untuk mendapatkan solusi serta mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Controlling research diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Riset pemasaran yang dilakukan secara reguler akan mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran. Harapannya, riset pemasaran yang dilakukan secara berkala akan mampu menghasilkan zero defect dalam perusahaan. Yang ketiga, planning research. Riset pemasaran diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sebuah pemasaran bisnis atau pemasaran memerlukan informasi dari riset pemasaran untuk dapat mengukur secara tepat target strategi yang hendak disusun. Tanpa riset pemasaran, maka perencanaan yang disusun bisa jadi tidak tepat sasaran dan justru berpotensi merugikan perusahaan. Lalu, sistem riset pemasaran. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi menjadi 3 kategori. Perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Perusahaan riset pemasaran sesuai dengan pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Perusahaan riset spesialisasi ini, perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan dan menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan. Proses riset pemasaran, mengidentifikasikan masalah, alternatif, keputusan, dan tujuan riset. Yang kedua, menyusun rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, menyajikan hasil temuan. Yang keenam, mengambil keputusan. Mengatasi hambatan menggunakan riset pemasaran. Yang pertama, konsepsi riset pemasaran yang sempit. Yang kedua, periset pemasar yang tidak cakap. Yang ketiga, kurang baik dalam menetapkan masalah. Yang keempat, hasil temuan riset pemasaran yang lambat dan terkadang salah. Yang kelima, perbedaan kepribadian dalam penyajian. Mengukur produktivitas. Ada yang pertama metrik pemasaran, yaitu analisis penjualan, analisis pangsa pasar, analisis biaya, dan penjualan pemasaran. Yang keempat, analisis keuangan. Yang kelima, analisis profitabilitas. Yang keenam, analisis profitabilitas pemasaran. Yang kedua, membentuk bauran pemasaran. Peramalan dan pengukuran permintaan. Yang pertama, ukuran permintaan pemasaran. Yang kedua, pemberhendaraan
kata atau pengukuran permintaan. Yang ketiga, mengestimasi permintaan terkini. Yang keempat, mengestimasi permintaan yang akan datang. Sekian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.